Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rumpang Mega, Stanbook F221-19065. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek bangunan yang saya ambil sebagai tugas contoh bangunan kontemporer di Indonesia. Nah, yang saya ambil di sini ada Masjid Al-Irsyad yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil pada tahun 2010. Nah, sebelum itu saya jelaskan sedikit tentang gaya kontemporer ini menurut L. Hilbersheimer dalam bukunya Kontemporer Arsitek Jilid 2 tahun 1964 tentang arsitektur kontemporer adalah suatu gaya atau aliran arsitektur tertentu pada eranya yang mencerminkan kebebasan berkarya sehingga menampilkan suatu yang berbeda dan merupakan sebuah aliran atau suatu aliran baru atau penggabungan dari beberapa gaya arsitektur lainnya. Nah, Masjid Al-Irsyad sendiri dibangun oleh pengembang kawasan dari Kota Baru Paranghanyang, yaitu PT Bela Putra Intilan. Desain bentuk bangunan ini didesain langsung oleh Pak Ridwan Kamil. Kemudian pembangunan dimulai pada tahun 7 September 2009 dan rampung pada 2010. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian ekspresi ruang luar pada bangunan Al-Irsyad sendiri. Nah, yang pertama ada perencanaan tapak, site plan. Pada Masjid Al-Irsyad sebagai bangunan peribadatan yang ikonik pada kawasannya, yaitu pemilihan site yang tepat, memanfaatkan keadaan topografi lahan sebagai hierarki bangunan masjid yang terletak lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Jadi topografi pada site bangunan masjid ini jadi lebih tinggi sedikit ketimbang kawasan tapak di sekitarnya. Jadi sesuai dengan fungsi dari bangunan ini, yakni bangunan peribadatan. Kemudian konfigurasi Masjid Al-Irsyad tersendiri terdiri atas bangunan diapit oleh gedung Islamic School Al-Irsyad. Terus yang kedua, bangunan Masjid Al-Irsyad sendiri yang paling kontras dengan bangunan sekitarnya. Jadi bangunan masjidnya sendiri yang dijadikan focal point pada kawasan bangunan masjid ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, tatanan bentuk. Nah, pada Masjid Al-Irsyad dimensi bangunan sangat mempengaruhi penataan pada bangunan sekitarnya, dikarenakan fungsi utama sebagai bangunan peribadatan yaitu yang memiliki hierarki lebih tinggi dibandingkan fungsi yang lain, sehingga bangunan Masjid Al-Irsyad yang memiliki orientasi ke arah barat menjadi pusat orientasi kawasan sekitarnya. Orientasi pada bangunan masjid ini yaitu mengarah ke barat didasari adanya kiblat dan yang menjadikan muka masjid menghadap ke timur. Jadi pintu masuknya itu menghadap ke timur, yang ke belakang itu menghadap ke barat karena menghadap kiblat. Kemudian selain itu yang menghadap timur pun mempunyai potensi menjadi main entrance yang mengarah langsung ke side entrance. Nah, jadi ada fotonya di gambar ini yang warna biru sebelah kanan bawah. Nah, kemudian untuk fasadnya sendiri berupa ruang transisi, bangunan yang berfungsi sebagai windscope dan juga sebagai entrance bangunan. Windscope-nya sendiri berbentuk portal, berfungsi mengendalikan arah angin yang masuk ke dalam bangunan. Nah, kemudian kajian terhadap fasad bangunan. Nah, konsep yang digunakan pada fasad bangunan adalah penerapan super grafik fasad bangunan masjid terlihat dengan penerapan prinsip desain yang simetris gitu. Kemudian berupa penempatan kolom-kolom secara modul. Nah, membentuk pola berulang, yakni kata lafaz la ilaha illallah. Kemudian pola-pola super grafik tadi berfungsi sebagai insulasi untuk mengalirkan udara panas ruang dalam bangunan dan menahan
radiasi panas yang mengarah secara langsung pada pada bangunan. Ventilasi pada bagian bawah bangunan berfungsi sebagai cross ventilation yang dialirkan melalui bukaan pada pola supergrafik gitu. Dan kemudian yang keempat ada material fasad. Material fasadnya sendiri terdapat unsur sustainable pada fasad bangunan terlihat dengan penggunaan bahan material lokal setempat, yaitu penggunaan bahan material roster atau batu cisangkan dari Karawang yang tidak jauh dari lokasi masjid. Nah, fasadnya ini didesain dengan maksud tersendiri pada tampilan fasad yang super grafik yang memiliki pola-pola khusus, sehingga material batu cisangkan ini harus produksi per modul secara khusus yang dibangun untuk pola-pola super grafik tersebut. Itu. Kemudian di sini ada masuk ke analisis ruang dalamnya. Nah, di sini pada analisis ruang dalam ada yang pertama elemen pembentuk ruang. Nah, terbagi menjadi pengolahan lantai, pengolahan lantai. Kemudian ekspresi ruang dalam dari bentukan lantai, dinding dan atap menjadikan suasana ruangan menjadi lebih dramatis yang dapat menambahkan kesan meruang dalam beribadah. Itu. Pengolahan lantai pada Masjid Al-Irsyad terbagi menjadi dua bagian, yaitu lantai utama dan lantai sekunder. Lantai utama berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam masjid, sedangkan sekunder sebagai ornamen ruang. Nah, kita bisa lihat sendiri gambarnya. Nah, dari lantai utama menggunakan material granit tile yang dilapisi karpet sesuai dengan saf untuk sholat, sedangkan untuk yang lantai sekunder materialnya batu-batu koral, ornamentasinya pada pengolahan lantai sekaligus sebagai area resapan cipratan air hujan yang berasal dari bukan udara di area bawah fasad bangunan. Kemudian ada pengolahan dinding. Pada pengolahan dinding pada bagian mihrab terdapat teknik pasif berupa patio yang berfungsi sebagai cooling effect, yaitu mereduksi radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan dinding terbuka dan menjadi sumber cahaya dan udara untuk operasional bangunan setiap harinya. Jadi bangunan ini tidak menggunakan AC dan pencahayaan buatan pada pagi hingga sore. Itu. Kemudian pengolahan atap. Pengolahan atap pada plafon memberikan tambahan estetis pada ruangan masjid. Meski siang hari lampu tidak dinyalakan, namun pembayangan mengenai box-box lampu tersebut menjadi lebih dramatis dan mampu mencapai EAQ, Indoor Environment Quality, untuk kenyamanan pengguna dan kenyamanan visual. Hal tersebut menjadikan para pengguna masjid menjadi lebih khusyuk dalam beribadah. Kemudian yang kedua, kenyamanan ruang. Nah, di sini olahan air pada bukaan utama masjid ini berfungsi sebagai media pendingin udara yang berasal dari luar bangunan, passive cooling effect. Udara panas yang melewati kolam akan didinginkan oleh uap air yang berasal dari kolam, sehingga udara yang masuk ke dalam bangunan menjadi lebih dingin. Nah, kemudian di sini ada tabel atau kajian karakteristik kenapa Masjid Al-Irsyad ini bisa dikatakan sebagai salah satu bangunan kontemporer. Nah, di sini ada beberapa variabel. Pertama, ideologi. Nah, tolak ukurnya gagasan yang luas dan umum serta tidak terikat terhadap teori tertentu, tetapi memiliki fleksibilitas dan banyak ragam, sehingga lebih baik daripada gagasan tunggal. Ide desain atau gagasan bangunan ini sangat fleksibel. Itu. Jadi masjid ini sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya tentang arsitektur kontemporer tadi. Jadi bangunan ini sangat fleksibel itu dan kekinian karena tidak seperti bangunan masjid pada umumnya. Gitu. Jadi dia beda sendiri.
Kemudian tapaknya pun dinamis. Nah, bentuk bangunan ini berwujud seperti kubus. Kubus besar layaknya bentuk bangunan Ka'bah di Masjidil Haram di Arab Saudi. Nah, kemudian menampilkan identitas keislaman melalui kalimat syahadat raksasa. Kalimat ini ditampilkan melalui susunan pembentuk dinding masjid. Nah, kemudian bangunan ini pun juga menampilkan unsur-unsur modern yang terlihat pada beberapa bagian masjid, itu seperti pengolahan material roster tadi, gitu, penggunaan lampu dan sebagainya. Kemudian hanya memiliki satu fungsi saja, yaitu sebagai tempat ibadah. Nah, untuk bagian landscape sendiri berbentuk garis-garis radial yang melingkar mengelilingi bangunan masjid. Hal ini dirancang oleh Ridwan Kamil sebagai arsitek, terinspirasi dari konsep tawaf di Mekah. Nah, pada bagian dalam bangunan memiliki penampilan yang unik. Ada ruang sholat masjid yang didesain secara terbuka dan tidak memiliki kolom atau pilar di tengah ruangan untuk menopang atap, sehingga terasa begitu luas bagi pengunjung yang datang. Hanya ada 4 sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya. Pencahayaan pada interior di dalamnya didesain lampu penerangan yang berjumlah 99 buah yang menganut arti Asmaul Husna. Kemudian dindingnya tadi ya dibuat dari batu alam yang dengan pola super grafik yang membentuk 2 kalimat syahadat. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.